Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat ya nak. Hari ini kalian bertemu lagi belajar bersama Bu Wahyu. Namun sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3 makanan sehat, subtema 1 pembelajaran 3 kelas 5. Anak-anak, sebelum Ibu Guru menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar tentang interaksi manusia, peserta didik mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungannya dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan pada video tentang interaksi manusia, peserta didik mampu menguraikan interaksi manusia dengan lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar iklan media cetak, peserta didik mampu menguraikan unsur-unsur iklan media cetak dan elektronik dengan benar. Dan terakhir, dengan mengamati gambar iklan media cetak, peserta didik mampu mempresentasikan informasi yang didapat dari media cetak dan media elektronik dengan baik. Ketika di kantin sekolah, murid-murid kelas 5 terbiasa membawa bekal makanan ketika ke sekolah. Biasanya mereka akan makan bersama ketika jam istirahat. Mereka akan makan bekal secara bersama-sama. Simaklah percakapan antara Adit, Laras, dan juga Rizky pada teks berikut. Laras, kamu membawa bekal apa hari ini? Aku membawa nasi, telur dadar, dan ayam goreng. Wah, kenapa bekal makananmu hari ini tidak ada sayurnya, Laras? Aku tidak begitu menyukai sayuran, Dit. Rasanya pahit, apalagi bayam. Makananmu belum mengandung gizi yang seimbang, Laras. Makanan dikatakan bergizi seimbang jika mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, serta vitamin. Oh, begitu ya, Ki. Aku baru tahu. Terima kasih infonya, Rizky. Mulai besok aku akan membawa bekal dengan gizi yang lengkap. Anak-anak, makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut. Makanan pokok. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Anak-anak, bacaan di atas sangat menarik, bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Kemudian, siapa saja yang terlibat? Dalam proses tersebut,
Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah, sedangkan interaksi alam terjadi pada manusia atau petani dengan lahan sawah. Contoh interaksi manusia dengan alam yaitu kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah kalian. Kegiatan tersebut merupakan interaksi yang terjadi antara manusia dengan tumbuhan dan juga air yang dapat membantu tanaman tetap tumbuh subur. Nah, anak-anak hebat, ternyata menarik ya untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Anak-anak, berikutnya adalah contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada aktivitas menyiram tanaman di halaman rumah. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu antara manusia dengan tanaman dan juga air. Interaksi sosialnya yaitu terjadi antar anggota keluarga. Yang kedua, yaitu kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. Interaksi lingkungan hidup yaitu antara manusia dengan tanah atau dengan pohon. Interaksi sosial yang terjadi yaitu antar warga masyarakat yang ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan yang ketiga yaitu menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu antara manusia dengan laut, dan interaksi sosial yang terjadi antara nelayan dengan nelayan, serta nelayan dengan pedagang ikan. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, coba kalian identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Yang kedua, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Yang ketiga, apakah jenis kelamin mereka? Yang keempat, apakah pekerjaan mereka? Yang kelima, berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Dan yang keenam, apakah agama yang mereka anut? Selanjutnya anak-anak, ibu guru akan memberikan materi tentang unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan yang pertama yaitu adanya nama produk. Yang kedua, ada gambar yang menarik. Yang ketiga, slogan atau kata kunci. Yang keempat, keunggulan produk. Yang kelima, terdapat harga produk. Dan yang keenam, tercantum nomor telepon atau alamat. Anak-anak, ayo mengamati. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Setelah kalian mengamati iklan tersebut, coba kalian identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut.
Yang pertama, kalimat iklan. Kalimat dalam iklan tersebut sudah cukup baik karena memiliki unsur rasa percaya dan didukung dengan informasi yang menjelaskan kandungan singkong per 100 gram. Kata kunci dari iklan tersebut adalah kandungan singkong per 100 gram. Observasi gambar. Gambar tersebut sudah cukup jelas, menarik, dan mengandung unsur perhatian. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, yang pertama kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial, kemudian ada interaksi sosial manusia dengan lingkungan sekitar, dan juga materi tentang unsur-unsur iklan. Setelah ini, tugas kalian adalah yang pertama, foto hasil LKPD lalu unggah ke Google Classroom. Dan yang kedua, kerjakan soal formatif pada link Google Formulir. Demikianlah materi yang dapat Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu Guru sampaikan hari ini bermanfaat bagi dirimu dan juga menambah pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.